calon pengawas Pak, berisik Pak suaranya. Baru di belakangan baru. Kalau Nah, malam itu sinyalnya jelek. Enggak, siang itu Pak, jam anu Pak. Oh. Jam 9 gini hari Kamis kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala SMPC, Bapak Winarso SSI, dan Bapak Ibu Guru SMPC yang mewakili ini ya. Kebetulan saya ada pengimbasan itu Bintek apa itu literasi dan numerasi, disingkat Litnum. Oh, Pak Winarso mungkin daftar sudah ya. Tadi telat ya. Enggak, ada yang angkatan kok. Sampai Desember kok Pak Win. Oh, oke. Okay. Iya. Memang ini kewajiban diimbaskan. Jadi ya saya imbaskan, nanti tidak sampai tidak sampai 100% itu. Di samping itu kan biar teman-teman mungkin mau ikut, mau tidak ikut ya nggak apa-apa. Cuma ini apa itu salah satu syarat juga harus diimbaskan kayaknya. Yang kemarin yang Merdeka Belajar enggak ada pengimbasan. Kalau yang AKM tahun 2020 itu pengimbasannya hanya mengajak aja Pak, tidak menyampaikan materi. Ini menyampaikan materi hanya sedikit aja, nggak apa-apa. Yang AKM, asesmen kompetensi minimum itu kan. Hari ini SD Pak Win, asesmen nasional ya. Oke, mulai hari ini. Itu apa itu simulasi ya? Enggak ya? Kenapa? Bukan simulasi ya, yang SD ya? Kayaknya sudah. Oh, sudah berjalan. Iya. Yang definitifnya nih Pak kayaknya. Tapi ini syaratnya harus punya SIM PKB. Bapak, Bu ini sudah punya Pak siapa ini? Sarip Pak Sarip. Sudah punya SIM PKB belum? Belum ya? Belum Pak. Oh, sabar aja. Nanti kalau Ibu Setiana belum juga? Belum juga Pak. Oh, nggak apa-apa ya. Dulu materinya tak share di GCR itu, Google Classroom Belajar ID, tapi itu punya saya terblokir karena pada waktu ujian tidak saya logout itu. Nah ini yang beda yang punya akun belajar untuk sekolah penggerak itu langsung ditangani. Yang sekolah biasa ini Pak, lapor ke sana kemari nggak ditanggapi. Itu Pak Win. Kalau yang sekolah penggerak sama SMA itu, SMA penggerak, SMA unggulan itu ada helpdesk-nya, ada nomor WA-nya langsung ditangani. Ya untung saya dapat belajar ini dapat dari itu yang di sekolah penggerak, pelatih sekolah penggerak saya kan dapat lagi waktu sebelum pelatihan, sebelum 2-3 hari pelatihan itu diberi, alhamdulillah, sehingga saya dapat gunakan ini, dan ini unlimited Bu, akun Belajar ID ini. Yang penting gurunya dulu Pak Win kan bisa merekam. Seandainya sampai daring, pernah merekam Pak teman-teman? Apanya Pak? Pernah merekam apa pembelajaran daring? Nanti dicoba ya Pak Sarep sama Bu ya. Pak Win enggak ngajar ya? Enggak. Atau mungkin kalau pembinaan daring tapi enggak ini ya tatap muka ya. Karena SMP menggunakan kombinasi PTM terbatas dan daring, kata bilang kemarin Pak siapa itu Pak siapa itu Pak Win sendiri ngomong juga hari Kamis dengan hari ya. Iya, hari Jumat. Iya, saya enggak tahu loh. Kalau dulu tahu saya Kamis saya gunakan begini. Saya Pak Sampan enggak ngomong. Padahal sering ketemu di kantor. Cuma kemarin enggak Pak, karena kemarin saya mentoring calon pengawas. Sebetulnya minggu-minggu ini balik papan tapi diundur kayaknya. Oke. Iya, alhamdulillah ini pas nggak ada jadwal saya besok sebetulnya karena apa itu forum
kepentingan pelatih ahli, tapi ya diundur kayaknya. Kalau Kemis nggak bisa ya Pak. Nanti mundur Kemis lagi aja Pak ya kalau ada pertemuan ya. Kemis Oke. ya ada penguatan Pak PA Pak, penguatan pelatih ahli sekolah penggerak. Kemis dan Rabu dan Kemis ya 17-18 ya. Oke. Iya Rabu dan Kemis. Ya alhamdulillah ini. Gimana Pak Win? Rencana kita untuk yang 2 minggu ke depan kita mencoba yang 50% itu Pak. Oh, Kemungkinan ini jadi mungkin hari Jumat yang kosong. PTM-nya. Tapi hati-hati loh Pak. Di Eropa malah mengganas katanya Pak. Tapi Iya, jauh iya. kita ya. Oke. Iya, tapi Eropa kan orang Eropa ada yang ke sini. Makanya tetap hati-hati. Oke. Makanya kita pelan-pelan Pak itu Pak. Iya, Amerika sudah agak normal. Yang Eropa Pak, Belanda yang Pak, berita kemarin tuh. Oke. Belanda yang menggila itu Pak. Masyarakatnya marah karena dibatasi apa itu nggak mau kan. Jadi ini Pak, ini pengimbasan tentang BIMTEK literasi, numerasi dan nanti materinya ini enggak ada ini. Cuma materi yang umum aja ya. Nanti tak share Pak ya. Oke. Mungkin di Google Drive atau apa karena yang GCR dulu hilang Bu, harus bentuk lagi saya. Bisa pakai akun yang ini. Apa itu terblokir punya saya itu. Karena pada waktu ujian di Revo saya enggak logout. Ujian di Google itu harus Pak, ternyata Pak. Harus apa itu incognito itu loh Pak, samaran. Yang tak logout baru email pribadinya, yang belajar ID enggak saya logout itu loh. Enggak boleh, enggak di logout anunya itu. Itu kalau ujian di Google itu. Ya sudah saya nasib juga. Tapi yang lain kan juga ada rezeki yang lain. Saya di Google ya itu karena terblokir itu sehingga ada email masuk ya nggak tahu voucher yang masuk suruh ujian saya nggak tahu orang sudah terblokir, orang sana nggak tahu juga kan, tidak mengirim ke email pribadi itu. Jadi ini masalah pemahaman ini Pak Win dan teman-teman, Pak Sarep dan Bu Tiana, itu dikira bahwa literasi kita kan menghadapi asesmen nasional sudah ya, SMP sudah ya Pak ya, tinggal menunggu hasilnya gitu ya. Oke. Iya Desember kayaknya Pak. Nanti itu ada rapotnya Pak Win. Mudah-mudahan ya bagus lah. Ya mudah-mudahan lah biar bukan sekolah penggerak, bisa aja sekolah biasa lebih lebih tinggi ya. Nah sekolah penggerak kan tantangan juga. Oke, mudah-mudahan Pak. Ya mudah-mudahan hasilnya itu. Nanti hari sih? Bulan Desember nanti ada. Nah ini nanti menentukan juga Pak, akreditasi apa enggak itu. Kalau bagus rapatnya ya lanjut itu Pak. Alhamdulillah enggak diakreditasi Pak. Dianggap rapotnya sudah baik, kinerjanya baik gitu loh Pak. Jadi memang asesmen nasional itu tidak boleh tidak boleh di apa itu Pak, drill itu loh Pak, bimbel itu Pak. Yang diperbaiki pembelajarannya Pak. Yang diperbaiki proses pembelajarannya lah, ini salah satu strategi pemerintah juga ini ya. Memang berat juga yang ini aja tahun ini Pak, tidak binaan sayang SMP Al Mujamil kayaknya baru usul Pak yang akreditasi itu Pak. Sekalinya mungkin tahun depan Pak, anggarannya tidak ada Pak. Oke. Tapi kalau kita mungkin perpanjangan juga Pak ya. Tapi tahun depan Pak, nanti diikuti aja Pak. Ya tahun depan itu tetap disuruh mengisi sispenanya Pak. Oh. Iya tetap. Tapi kalau sudah kemarin waktu saya ikut webinar tentang akreditasi untuk yang tidak masuk ke yang divisitasi, kayaknya itu perpanjangan langsung, cuma tidak masuk ke Sispena. Nah itu saya juga belum paham juga apa seperti itu atau enggak. Kalau waktu webinar enggak ikuti sistem Sispena Pak, enggak masuk ke situ. Loh, zaman ikut boleh juga kah? Padahal tahun depan.
Boleh Pak, itu kemarin kan Oh, boleh. Asal tahu linknya itu ya. ya dikasih tahu sama Mbak Sugeng. Itu kan selesainya kan tahun ini. Kita November 2022 ini makanya Kak. Setahun lagi ya. Iya, Iya. standar. Ya mudah-mudahan hasil asesmennya ya bagus lah. Iya. Maka di sekolah penggerak itu juga tantangan Pak Kadis juga. Jangan sampai apa itu guru penggerak juga di situ banyak guru penggeraknya itu yang kekhawatiran itu ya. Kekhawatiran sekolah penggerak itu. Ya saya wanti-wanti juga di sekolah penggerak harus banyak inovasi Bapak Ibu saya bilang. Kalau tidak ada inovasi apa bedanya dengan yang sekolah biasa ya kan? Iya. Kepala sekolah mempunyai kewenangan inovasi di dalam ini PTM terbatas itu kan. Iya punya kewenangan. Nah. Ini Pak yang hasil BMTEK kemarin itu ini dah Pak, tanggung jawab literasi itu bukan tanggung jawab guru bahasa Indonesia aja Pak Win, Pak Sarip dan sebagainya. Tapi tanggung jawab bersama. Memang ada yang protes guru PCOK itu kan, ada yang disoal studi kasus itu kan. Loh, Bang PCOK nggak keluar bilangnya. Berarti tanggung jawab literasi itu adalah guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Inggris. Nah ini miskonsepsi, disebut miskonsepsi. Kalau Bapak Ibu mengikuti Merdeka Belajar nanti ya apa itu miskonsepsi tentang Merdeka Belajar itu. Dikira Merdeka Belajar itu belajar semaunya, tapi enggak juga. Pengertian orang itu kan, Iya. enggak, harus ada tanggung jawab gitu ya. Harus ada capaian atau target itu ya. Iya kan? Cuma memang Merdeka Belajar itu kan dalam arti bahwa tidak menekan anak sehingga anak itu bisa stres. Kalau zaman saya memang tidak merdeka, dipukul dan sebagainya ya kan. Guru matematika yang di SD itu bawa rotan ya kan, tidak merdeka belajar kalau gitu kan. Jangan pakai kekerasan. Nah itu merdeka belajar harus budaya positif Bapak Ibu. Yang ditanamkan budaya positif. Kalau dulu itu ada pelanggaran, ada anunya, pelan-pelan dikurangi Pak Win. Masih dipakai Pak Win anunya. Namanya. Yang ada skornya itu pelanggaran itu masih dipakai kah? Masih Pak. Oh iya pelan-pelan harus tapi bertahap, jangan langsung. Oke. Iya karena kan harus dimulai pendidikan karakter, harus pembiasaan apa terus untuk budaya itu agak sulit ya Pak Win ya. Kecuali kalau tidak sistem zonasi, kita sistem zonasi semua diterima ya kan? Iya Pak. Kecuali kalau anak pilihan itu mudah saja mengaturnya itu kan. Tapi dalam Merdeka Belajar kan tidak seperti itu. Merdeka Belajar yang pertama kan sistem zonasi ya kan. Nah, ini kembali lagi yang tadi itu Pak. Jadi kalau literasi kebetulan mesti anak matematika ya. Nah, yaitu bukan tanggung jawab guru matematika aja Bu. Di sekolah penggerak sudah ada contoh-contohnya itu link soal-soal itu asesmen. Tapi Bu Setiana, guru matematika ya, itu bisa pakai Genius. Kalau ingin free aja Kak, pilih yang free, yang LMS free. Kali-kali boleh pakai Genius. Dilingkan dengan Google Classroom bisa juga. Supaya bisa latihan. Tapi kalau latihan di Pusmenjar, itu Pusmenjar Kemdikbud QID itu kan kalau saya nggak bisa karena saya bukan guru kan, harus ada ya, harus ada NPSN yang diisi ya, ada passwordnya ya. Tapi kalau di Genius saya punya LMS-nya karena saya pernah pelatihan 2 kali. Ini ada lagi sebetulnya tapi saya nggak bisa, banyak kegiatan, ada mentor itu loh Bu dan Bapak, mentor. Dan ada sekolah penggerak itu. Ada lagi ini BIMTEK Genius itu. Cuma di-share ke grup 5 grup. Kuiper School juga bisa. Kalau saya nggak bisa. Yang Kuiper video yang berbayar Pak. Yang Kuiper School ada yang free. Sudah tersedia. Ada lagi LMS Rumah Belajar. Tapi agak berat itu ya. Katanya berat. LMS
rumah belajar itu Pak. Rumah belajar. Iya belum Pusdatin itu Pak. Iya itu agak berat. Jadi tanggung jawab apa itu literasi numerik itu bukan hanya tanggung jawab terjadi miskonsepsi gitu ya. Nah ini tanggung jawab semua guru gitu ya. Kalau yang matematika kan numerik sendiri kan diartikan apa itu? Untuk numerik itu sebenarnya beda dengan dengan matematika gitu ya. Dengan matematika kan beda. Cuma kalau numerik itu kan terapan. Artinya bahwa pengetahuan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau apa itu numerik. Jadi numerik beda dengan matematika ya. Kalau matematika kan banyak teorinya. Jadi ini masih banyak kendala ini Pak Win dan teman-teman ini. Kita kelemahannya kalau literasi masih lumayan. Numeriknya ini Pak yang Pak. Guru-guru masih mengalami kesulitan dalam membuat soalnya Pak Win. Semua guru ini masih Pak. Dan Bintek juga masih minim. Bintek yang AKM kemarin saya karena waktunya terbatas, saya disuruh membuat soal numerasi, saya juga ngopi dari Postmanger gitu ya. Nah itu, ternyata di sekolah penggerak itu Pak Win ada contoh-contohnya. Mungkin nanti saya share ya. Kalau ada waktu pas saya nganggur mungkin itu ya. Supaya tidak harus sulit itu soal itu Bu Setiana apa numerasi itu. Cari yang mudah-mudah dulu aja kan. Misalnya saya lihat itu sebulan yang lalu kayaknya itu ada soal literasi itu tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengakses ini khusus sekolah penggerak itu ya. Hanya begini aja. Misalnya ada 4 anak. Tingginya sekian, A, B sekian, terus C tingginya sekian. Terus yang paling rendah siapa? Yang paling tinggi siapa? Jadi harus dulu, harus cerita dulu. Stimulus dulu disebut. Stimulus itu bisa grafik, bisa cerita dulu. Itu langkah membuat soal asesmen. Tidak harus hot itu Pak Winarso. Tidak harus sulit. Memang kalau hot kan sebelum asesmen itu tingkat tinggi itu kan. Tapi di asesmen nasional itu tidak harus soal yang sulit itu ya. Ternyata kan kalau misalnya begini, anggaran sekolah SMP IC misalnya berapa gitu ya. Misalnya dapatnya misalnya itu ya 20 juta misalnya, gitu ya. 10%-nya untuk misalnya operasional, biaya operasional, terus berapa berapa juta biaya operasionalnya. Nah, itu gitu aja, tidak harus sulit itu kan. Supaya anak-anak tapi kalau di prakteknya asesmen nasional saya lihat itu saya mau kemarin di SMP 23 dengan SMP 13 ya. Itu satu halaman Pak Win ya. Iya. Satu soal satu halaman ya. Panjang itu Pak. Iya panjang nih. Nah itu nanti untuk asesmen kelas itu asesmen nasional. Kalau asesmen kelas itu ya gurunya nanti kita ujian semester pakai apa Pak? Sama Pak daring apa Pak? Kita rencananya di kelas Pak, di sekolah. Oh di sekolah. Iya kalau daring agak kesulitan itu. Sebenarnya harus mengarah ke situ ya, tapi kita ini belum ya Pak ya. Belum mengarah asesmen, masih mapel Pak ya. Ya masih mapel Pak. Tapi ya kebijakan juga sih masih iya yang asesmen nasional baru lintas itu ya. Karena kita terus terang
agak juga kesulitan karena Kesulitan Pak ya. Iya. kita belajarnya kan per mapel, bukan bukan tema seperti SD. Kalau yang SD kemungkinan malah nyambung dengan asesmen, tapi kalau yang SMP agak meloncat sedikit menurut saya loh Pak. Oh iya. Iya itu Pak ya. Ini yang jadi aneh Pak ya. Oke. Yang tapi sampai kapan ini kan dari kebijakan pemerintah kan belum ini ya. Artinya belum. Iya Pak. Ya menyambungkan antara pelajaran di sekolah yang per mapel itu dengan asesmen yang hanya literasi dan Makanya numerasi seperti itu, nyambung. Biar tadi tidak ada miskonsepsi tentang bahwa literasi itu hanya untuk bahasa Indonesia, kemudian numerasi. suaranya agak putus-putus Pak. Diulang Pak, coba Pak. Diulang. Oke. Suaranya agak putus-putus. Tadi pertama enak nih. Ya, yang mungkin permasalahan di tempat kita karena di sekolah kan selama ini kita kan pembelajaran per mata pelajaran, sedangkan yang nanti asesmen itu kan bentuk literasi dan numerasi. Sementara yang kalau kita kita lihat yang kemarin itu kan memang ya untuk literasi meskipun itu banyak terkait dengan beberapa mata pelajaran, utamanya memang bahasa Indonesia. Nah, ini yang mengaitkan antara mapel itu dengan menjadi dua bentuk literasi dan numerasi itu yang kita agak kesulitan. Iya, agak kesulitan Pak ya. Jadi perlu ini Pak. Perlu kolaborasi antar guru gitu Pak ya. Iya ini yang belum dilakukan pembinaan oleh pemerintah kan itu. Terus tiba-tiba kita diberi asesmen nasional gitu ya. Iya. Sementara kita kan pelatihan menyusun soal sendiri kan belum ya. Belum dilakukan ya. Iya, ya itu belum ada. Iya, kita juga belum pernah melakukan asesmen, Pak. Misalnya kan kita baru melakukan evaluasi per mapel aja kan, itu belum pernah melakukan seperti yang Iya, yang asesmen kelasnya belum dilakukan itu ya. Iya. Tapi rapotnya kan memang masih yang lama kan? Oke, masih yang lama. Ya, itu artinya kan masih dalam kebijakan pusat aja ini ya. Kecuali kalau rapotnya sudah mengarah ke asesmen itu Pak, lintas itu baru nanti semua terus bergerak semua guru-guru mau tidak mau gitu kan. Iya kan Pak? Mau tidak mau kan. Kan rapatnya masih yang lama materialnya itu. Ya ini. Ya jadi MGMP juga kan per mapel Pak itu Pak. Kalau asesmen mestinya kan ya jadi satu mestinya kan. Oke. Hah? Iya Pak. Kayak SD itu ya. Iya kan? Iya. Kalau jadi satu. Enggak, kalau SD memang tematik ya. Oke, sudah tematik itu Pak. Makanya nyambung kalau yang SD. Kalau yang SD nyambung. Iya, kalau SD memang seperti itu ya. Oke. KKB-nya kan kelas Pak ya. Oke. Iya, kalau kita ini MGMP-nya juga per mapel lah. Itu kan belum, artinya lah itu masih tugas bersama setelah itu belum, atau mungkin ini masih uji coba jangan-jangan asesmen nasional makanya kan. Kecuali kalau bersama-sama gitu ya kan. Nah ini kita masih kesulitan juga menyusun Pak. Menyusun kalau yang bahasa Indonesia nggak ngerti aku karena saya bukan berlatar belakang bahasa Indonesia kan. Yang jelas cerita dulu kayaknya jadi itu diberikan itu loh Bapak itu bacaan itu ya baru disuruh menjawab itu. Mulai dulu ya ada itu ya kan. Cuma perkiraan guru yang bukan guru matematika dan bahasa Indonesia dikira asesmen itu hanya bahasa Indonesia dan itu matematika. Sulit agak ini meluruskan ini.
Nah, yaitu ini ada di sini. Tapi kan tidak semua guru mengikuti, tapi ribuan ini yang mengikuti ini. Tapi ini saya kesulitan juga ini Bapak Ibu anunya. Apa apa aplikasinya bukan tidak pernah menggunakan model, tapi anunya itu loh, apa itu perintahnya banyak. Kalau ingin menggunakan model bisa Pak Win, Pak Anu, dicoba anu yang free aja dulu. Yang free aja dulu anu kan. Misalnya saya coba itu anu, saya punya anu tapi saya nyoba aja kan. LMS model pakai yang anu free, yang apa itu? Hosting free. Hosting free itu kan banyak itu. Supaya kita kan anu, Kemdikbud ini menyiapkan 2021 ini digitalisasi sekolah ya. Jadi mungkin perpustakaan juga, terus evaluasi, digitalisasi itu bisa juga evaluasi gitu ya. Bisa masalah perpustakaan, mungkin bisa masalah absensi guru, bisa juga bank soal itu ya. Tapi kalau pakai belajar ID kan unlimited itu. Kalau menyimpan bank soal itu kan unlimited. Bertanya Pak. Iya silakan, tidak apa. Jadi yang saya tangkap tadi pembicaraannya Pak. Oh iya Pak. Saya catat dulu pertanyaannya. Baik Pak, makasih Pak. Catat. Ini harus dicatat ini Pak. Pak Sarif ya. Ini nanti baik, Pak. diupload pertanyaannya. Oh baik Pak. Iya Pak Sarif. Saya mungkin Pak menanggapi dari pembicaraan tadi Bapak dengan Pak Win masalah tentang soal-soal yang AKM dalam bentuk literasi, dan ada tadi satu yang saya agak lupa. Jadi artinya ke depan nantinya ini Pak, bentuk soal yang kita semua mata pelajaran kan kayaknya miskonsepsi literasi ini kan artinya bukan hanya mengacu kepada bahasa Indonesia, namun secara keseluruhan artinya semua mata pembelajaran. Jadi yang saya ingin belum memahaminya, artinya apakah nanti dalam kedepannya nanti yang kita buat soal itu berbentuk literasi Pak ya, dalam setiap mata pembelajaran yang kita tuangkan kepada anak-anak gitu Pak. Iya, jadi lintasan itu Pak, lintas pelajaran. Cuma saya tanyakan kemarin itu mestinya ada yang berbahasa Inggris juga mestinya lah Pak. Yang ANPK aja enggak ada yang berbahasa Inggris itu Pak. Nah makanya ada yang guru SMA itu protes loh, mana ini soal saya bilang gitu kan waktu webinar apa sih webinar IG itu. Nah itu yang dari pusat mestinya yang literasinya harus ada yang berbahasa Inggris juga mestinya loh. Ya. Mestinya agama kan Pak Sarif mengajar agama. Iya Pak. Iya. Itu kemarin sempat saya kan pengawas di SMP 7 kemarin Pak, waktu AKM itu Pak, saya ditugaskan di SMP 7. Iya Pak. Saya lihat soalnya dalam mata pelajaran saya itu kurang sekali yang dalam bentuk pendidikan agama Islam. Dia hanya menggambarkan bahwa pemecahan suatu persoalan, jadi nggak ada yang berkaitan tentang materi apa yang saya ibaratnya menyimpulkan bahwa soal yang diangkat dalam bentuk ujian AKM ini hanya beberapa mata pelajaran, bukan hanya seorang. Kalau bedakan UN Pak ya. Ibaratnya kalau UN kan semua mata pembelajaran, terus ada dampak untuk nilainya anak-anak. Dan saya lihat untuk AKM ini hanya yang disampaikan tadi Bapak Mukafik di awal, bahwa ada nanti rapor yang setelah sekolah yang sudah mengikuti gitu Pak ya, ada rapornya. Yang jadi rapor itu nanti apakah secara keseluruhan soal mata pelajaran menilai anak ini atau gimana gitu Pak?
Ya itu. Karena masih AKM ini masih saya ngambang gitu Pak, apa dalam tujuan ending terakhirnya, terus dampaknya kepada semua guru, apa dalam hal penilaiannya kayak gimana? Karena tidak semua siswa yang mengikuti. Kemarin kan kelas 8 hanya sekian persen ngikutin Pak, enggak semua. Jadi itu banyak orang tua siswa yang bertanya AKM itu apa Ya. sih Pak Syarif? Kenapa enggak semua siswa yang mengikuti? Saya nanyakan, ya itu aja, hanya uji coba dulu Bu. Jadi itu yang saya sampaikan kepada orang tua siswa. Jadi ini yang menjadi pertanyaan saya ketika misalnya pertanyaan itu lagi ditanyakan ketika misalnya ada AKM selanjutnya gitu Pak. Iya, iya Pak. Memang ini kebijakan. Kalau kayak gitu itu susah Pak, memang Pak. Iya, saya juga sebetulnya pemikiran seperti itu juga, seperti Pak Sarip juga Pak. Iya, kan yang bahasa Inggris tadi loh, mana soal saya kan? Saya tanya Iya, pada waktu saya mau kok tidak ada yang berbahasa Inggris itu ya. Mestinya literasi juga ada yang berbahasa iya Inggris Pak. itu ya. Iya mestinya itu loh. Tapi ini yang bisa menjawab ya dari sana misalnya Pak. Ya itu ya. Ya betul. Nah inilah ada kelemahannya juga sebetulnya ya. Nah itu ada Banget kelemahan. Pak. Mestinya Kemdikbud satu itu harus mengambil juga masukan-masukan dari bawah gitu ya. Mestinya gitu loh ya. Iya mestinya itu loh. Nggak memutuskan sepihak gitu Pak ya. Iya, jangan terus melempar terus langsung dibuat kebijakan. Nah, itu. Betul Pasti Pak, ada, betul Pak. iya ada kekurangannya, ada kelebihannya juga, Pak. Di samping itu dengan soal yang satu layar itu juga kadang-kadang anak kadang-kadang Pak tidak dibaca semua itu Pak kadang Pak. Iya, Pak. Ya Iya, Pak Pak. Min ya. Baca Iya, Pak. cepat itu ya. Cepat cepat pilih, asal pilih gitu, Iya, Pak. baca cepat itu khawatir kan tidak apa? Tidak selesai kan? Nah, ini memang. Tapi kalau di perguruan tinggi kan enggak kan Pak? Permapel kan Pak? Enggak, ini kan SD sampai SMP, Oke. SMA ya. Kalau TK belum ada asesmen nasional Pak, belum. TK itu hari-harinya masih ada juga asesmen, tapi yang asesmen nasional belum ada. Maka juga menjadi tantangan juga di sekolah penggerak itu Pak. Sudah tunjuk sekolah penggerak, ada terus kinerjanya nanti terus ya jangan sekolah biasa jangan minder juga Pak, jangan apa rendah diri gitu ya. Bisa-bisa hasilnya sama nanti ya. Hah? Nah, itu karena sama-sama bingung juga Mas. Nah, ini yang jadi ini Pak Sarip ini ya. Ini yang itu kan lintas itu ya. Kan katanya agama loh. Ya kan enggak. Terus pada surat-surat biasanya kalau agama itu kan ada surat-surat gitu ya. Ayat mungkin yang ditanyakan itu. Itu kalau lintas kan enggak mungkin ya kan? Iya Pak. Ada Nah, ayat dan iya kalau lintas kan enggak mungkin itu kan. Nah, ini kan sebenarnya dia bisa Pak dalam bentuk soal misalnya bisa ya. bisa Pak pembagian zakat itu kan dia bisa menghitung situ Pak. Sekian persen yang didapatkan kalau misalnya dia masuk sebenarnya Pak. Tapi tidak Beberapa soal. tidak terakomodir semua atau Pak kisi-kisinya. Iya kan? Ya itu sudah Pak. Ya, itu kelemahannya tidak bisa mengakomodir. Kalau kisi-kisi agama kan mungkin ada fikih, ada Iya Pak. apa itu? Quran hadis, Lah sejarah iya, kebudayaan Quran, ada Islam, hadis. akidah akhlak. Nah, Ya. itu kan baru perhitungan ya kan. Nah, Iya Pak. Kalau perhitungan kan dia masuk fikih Pak. Kalau agama itu Pak. masih fikih ya. Nah, Ya, tentang pembagian harta, zakat fitrah, zakat mal itu Pak. ini yang bisa menjawab mungkin orang pusat ini Pak. Pak, ini ya, Pak ya. Nanti saya sampaikan mungkin Pak. Iya Mungkin Pak. yang Ya. yang lain Ya. Pak Win Mungkin atau ketika ya Pak, iya, ketika misalnya saya catat karena dilaporkan ke sana. Ya mudah-mudahan berhasil ini anunya.
Kalau uploadnya enggak berhasil, saya Gimana, Pak? enggak nyesal juga Bapak itu. Kalau enggak 100%. Yang penting saya sambil silaturahmi lewat Google Meet ini Pak Win kan. Pak Muka. Iya kan? Di samping itu saya hujan enggak keluar lagi ini Pak. Ada alasan juga saya kan. Perlu Enggak keluar kemana? Apa itu? Dengan MPC itu kan. Hujan deras. Ya Pak Win sekarang. Pak Win. Oke. Silakan Win. Pak, mungkin yang perlu dibahas juga Pak, mungkin di tingkat MGMP atau di tingkat sekolah itu misalnya itu terkait dengan beberapa mapel, mungkin ada IPS, PJOK, ada seni budaya dan seterusnya. Katakanlah ada masing-masing di mapel itu salah satu contoh bentuk asesmen nasional yang keluar di asesmen nasional itu loh Pak. Contoh-contohnya gitu. Iya. Ya, masing-masing mapel itu punya gambaran ini loh untuk setiap mapel ini arah literasinya kemana, arah numeriknya kemana, seperti itu loh Pak. Kemarin nggak bisa diayo, nggak bisa Biasanya disimpan itu soalnya. Kalau kita Pak untuk yang buku asesmen ada, isinya kemarin kita juga katakanlah mengadakan dari penerbit Intan, itu kan ada juga untuk yang buku gitu untuk asesmen itu. Cuma kalau ada pelatihannya kan lebih enak Pak seperti itu. Untuk iya. Pelatihannya daring gitu aja ya pemerintah ya. Ya itu, iya, nggak bisa bertanya itu ya. Oh jadi yang seni budaya bahkan mungkin nggak ada ya. Tapi yang tahu siswa itu kan sampai paling melihat satu soal. Kemarin saya paling monep itu satu soal aja tak lihat, baru saya pindah ke sekolah lain. Yang tahu anak-anak ya Pak ya. Kalau yang saya lihat itu yang di kurikulum 2013 itu yang apa Pak? Itu yang masuk pelajaran kelompok A di luar agama. Jadi mulai dari PKN sampai IPS gitu. Bahasa Inggris juga tidak masuk. Jadi yang kelompok A itu bahasa Inggris tidak masuk. Kemudian PJOK juga tidak masuk. SPG itu kelompok B tidak masuk. SPG apa yang kelompok B malah tidak masuk semua kayaknya. Iya, ini mirip-mirip dengan soal UN ditambah dengan IPS menurut saya itu loh Pak, yang untuk yang literasi sama numerik ASN nasional ini, ANPK nasional ini. Iya, makanya orang menyebutnya pelajaran ya itu ya. Kayaknya enggak semudah itu ini ya. Terjadi miskos enggak semudah itu Pak ya. Menginformasikan ini Pak ya, hal ini Pak ya. Karena seni budaya kayaknya tidak ya. Tidak ada juga Pak. Tidak ada ya. Yang banyak bahasa Indonesia dengan ini pelajarannya matematika kayaknya ya. Nah itu kan. Seolah-olah hanya itu yang diperlukan itu Pak ya. Iya Pak itu. Dan hanya mencerminkan sekolah Pak ini Pak, hasil sekolah, tidak pribadi gitu ya. Tapi juga secara kabupaten kan ada rankingnya juga ya kan. Iya kan? Iya kan di ranking juga itu kan. Nah, ya. Cuma kayaknya itu mengikuti yang kalau tiap soal anak itu nggak sama kayaknya Pak. Kalau anak yang ini nggak bisa terus menurun yang ke yang Pak, yang rendah tingkat kesulitannya seperti itu kayaknya Pak. Tidak seperti ujian nasional itu ya. Kan sama, hanya diacak. Kalau yang ANPK ini enggak kayaknya. Tergantung itu kemampuan anak. Iya, tergantung jawaban yang pertama Pak. Iya, tergantung jawaban yang pertama. Kalau dia enggak bisa terus menurun yang iya, tergantung yang pertama itu Pak. Itu beda dengan ANPK itu soalnya sama tapi diacak, nomornya diacak. Oh jadi ulangannya yang semester ya manual nggak masalah ya. Seandainya ulangannya daring terus pakai asesmen itu masih kesulitan juga guru-guru kita, terutama bagaimana soal yang menjodohkan pakai Google Form itu kan. Bagaimana soal apa yang
jawabannya lebih dari satu pakai Google Form, berarti kan harus belajar lagi itu, iya kan? Iya, Pak. Iya, harus belajar lagi itu untuk yang asesmen kelas nanti itu kan. Yang asesmen kelas kan guru sendiri yang membuat itu Bapak. Yang menyusun soal ya guru sendiri. Tapi kadang-kadang aja Pak, diprogramkan aja Pak, kadang-kadang Pak Win. Guru menyusun itu lah, program literasi dan numerasi. Kadang-kadang dibuat seperti itu gitu loh. Tapi harus kolaborasi dengan guru lain ya. Iya, Pak. Iya kan? Oke. Iya kadang-kadang dibuat soal seperti itu loh Pak, yang lintas itu Pak. Tapi kalau Anda mau suruh saya ngambil aja di Genius itu kan. Di Genius kan ada yang free itu. Genius Pak. Kalau di Pusmenjar kayaknya kalau saya nggak bisa karena itu yang untuk simulasinya nggak bisa. Tapi kalau hanya mengcopy soal yang di Pusmenjar itu bisa juga pengawas. Tapi kalau yang mengerjakan kan anak-anak karena ada akunnya kan. Ya yang punya akun kan operator itu ya, Dapodik ya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, ya itu. Yang di Pusmenjar. Kalau kalau mau latihan ya di Genius atau yang lain. Kalau di sekolah penggerak ada itu platform Merdeka Mengajar. Tapi Bapak Ibu kan tidak bisa mengakses platform Merdeka Mengajar. Mungkin ada yang lain mungkin. Ada yang lain mungkin. Ya, Terus saya Pak satu lagi Pak. iya silakan. Tak Ya, catat. masalah pemahaman saya Pak ya, pemahaman saya mohon maaf sebelumnya Pak. Masalah eh, konteks bahasanya Pak, misalnya sekolah penggerak dan sekolah biasa, terus misalnya guru penggerak sama guru biasa. Terus ada beberapa misalnya aplikasi yang bukan secara umum bisa diakses oleh misalnya guru penggerak dan sekolah penggerak. Ini pemahaman saya Pak ya. Artinya ada satu kejanggalan dalam bentuk penyebutan Pak. Misalnya Iya, sekolah biasa tidak bisa mengakses gini karena bukan sekolah penggerak. Berarti ada satu yang dikecilkan atau dikecualikan dalam ini. Namun iya dalam itu. hal ini kan tujuannya kepada ending terakhirnya kepada anak didik ya. Jadi Melayani Pak ya. ya Iya, betul, melayani. artinya ada sesuatu hal yang mengganjal bagi saya Pak ketika misalnya Iya. ada suatu pemahaman seperti itu Pak. Mungkin pemahaman itu yang bisa mungkin Pak Mukafik bisa apa ya Anak. ibaratnya bukan bukan kami dalam hal bukan sekolah penggerak hanya memberikan argumen begini bukan Pak, artinya mohon petunjuknya karena ya itu tadi Pak, ending terakhirnya kan bagaimana siswa karakternya bagus, terus pemahamannya dalam semua mata pelajaran bagus, dan alhamdulillah kalau bukan apa ya dilihat dari anak-anak SMPC itu Pak, dalam bentuk pembentukan karakter, eh, saya pernah juga mengajar di salah satu sekolah Pak. Setelah terjun di SMPIC ini, siswa saya lihat Pak luar biasa dalam bentuk pembentukan karakter dan pemahaman dia dalam bentuk pemateri sebelum datangnya yang namanya sekolah penggerak dan guru penggerak. Jadi mungkin endingnya kepada siswa itu mungkin saya pemahaman sempat saya Pak ya. Mungkin mohon maaf sebelumnya Pak dalam hal itu. Terima kasih Iya, Pak. iya, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Contohnya seperti apa? Misalnya mungkin 15 menit itu ya membaca gitu ya. Yang pendidikan karakter yang sudah lama apa Pak Win? Ya, kalau pas tatap muka ya mulai dari kedatangan siswa, persalaman, kemudian kalau untuk yang ibadah, yang sholat itu ya kita tiap hari Sholat duha ya. sholat duhur, sholat duhur. Kalau untuk duha, sholat duhanya hari Jumat khusus, kemudian yang kalau tempat kita kan ada yang non Muslim kan cukup banyak Pak. Jadi yang Muslim sekitar 60%, kemudian yang non Muslim 40%.
Kalau pas kegiatan sholat duhur bersama, yang non muslim juga kegiatan ibadah sendiri seperti itu. Ya memang saya kok sudah lama itu dengar memang kok. Berarti iklim sekolah ya. Iklim Iya. sekolahnya sudah bagus itu. Iya, sudah lama mulai melama itu SMBC itu. Iya, pertanyaan Pak Sarif memang iya, Pak. Kok ini kok platform Merdeka Mengajar diberikan kepada yang sekolah penggerak gitu aja ya? Iya, guru-guru Ya, yang sekolah penggerak, yang sekolah guru biasa kan tidak bisa mengakses itu kan? ya itu sudah Pak. Iya itu. Berarti harus ada taktik dulu. Saya Kalau memang menciptakan misalnya memang ibaratnya mencerdaskan kehidupan bangsa kan ndak seharusnya ada semua Pak ya, harus diskat semua gitu ya. Pak ya. Ya artinya kalau memang program itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kan dalam artian ndak satu sekat-sekat harus ini supaya kami dalam notabene artinya swasta maupun negeri biasa dan sekolah penggerak bisa apa ya ibaratnya mendapatkan materinya Pak karena kan harus endingnya yang diberikan materi kan tentang pendidikan atau metode pembelajaran yang disampaikan oleh anak-anak Pak. Iya Pak. Iya, ya bagus sekali nih Pak anunya, Iya masukannya Pak. Pak. Iya memang cuma kalau enggak itu hanya modul ajar aja Pak. Dengan asesmen nasional kayaknya. Kalau yang memang yang bukan sekolah kepenggerak kan masih RPP. Itu yang diunduh itu modul ajar dan ATP aja, alur tujuan pembelajaran. Memang di sekolah penggerak itu informatika ada tambahan. Informatika untuk kelas 7 itu. Mapel tersendiri. Tapi kalau yang sekolah bukan sekolah penggerak, sekolah biasa mau menerapkan misalnya nggak apa-apa. Mungkin berbentuk apa, mulok apa. Seperti yang sekolah internet apa itu. Melaksanakan kurikulum mandiri itu kan bebas saja ya kurikulumnya kan. Lebih dari pemerintah itu kan. Memang seperti itu Pak ya. Lama-lama kan ini juga yang dipanggil kan yang guru penggerak aja yang pelatihan ini. Iya, jangan-jangan nanti ada protes ini. Ya itu sudah Pak. Iya, iya yang sekolah penggerak ada anggaran kinerja juga ya. Ya Anggaran itu. kinerja. Dan kita lihat aja nanti Pak hasilnya Pak. Asesmen Baik Pak, nasional. baik Pak. Bukan saya mengecap bahwa guru penggerak sama sekolah penggerak begini-begini. Enggak Pak, artinya kan tujuan intinya kan mencerdaskan kehidupan bangsa Iya, Pak itu. Iya Pak. iya Pak. Iya. Memang Mungkin harus ada sih Pak, ibaratnya memberikan pemahaman mungkin ada suatu gebrakan dari mungkin pemerintah bahwa ini loh yang ini jadi sehingga bisa memahami pemahaman seperti itu Pak. iya Pak, terima kasih. Dan masuk sekolah penggerak juga harus tes nah. Ya itu sudah Pak. Iya, itu yang kalau ditunjuk itu nggak apa-apa. Tapi kita lihat aja kalau memang hasilnya sekolah penggerak kan malu juga itu. Hasil asesmen nasional kan. Karena kan termasuk itu survei lingkungan belajar itu yang diisi itu. Guru kan mengisi itu Pak Win kan. Oke, isi sekolah. Termasuk iklim sekolah berarti itu kan. Iklim sekolah, kondisi benda. Nah, ini tantangan juga bagi sekolah penggerak Pak Sarif dan Pak Kadis juga wanti-wanti itu nanti jangan-jangan apa biar guru penggerak kalau enggak kreatif kan ya sama aja Pak. Sama aja yang sekolah penggerak gitu. Kalau Betul sekolah Pak, betul. kurang inovatif hasilnya nanti sama itu Pak. Coba aja. Padahal biasanya dikasih lebih. Iya Pak. Makanya saya wanti-wanti juga Pak dengan sekolah penggerak itu karena ada binaan saya. Satu. SD 19 Pak ya. Oh itu dampingannya. Oh dampingnya Pak ya. Yang sekolah penggerak sampai 13 itu sekolah. Oh. Saya wanti-wanti juga. Kemarin Iya. dari sisi juga modulnya belum selesai semua. Terus minggu depan lagi ya. Tidak kombinasi. Seharusnya kombinasi Bu ini saya bilang. SMPC kan bagus kombinasi daring dan luring.
Iya, bagus kombinasi ya, Pak. Blended learning ya. Karena juga guru-guru kan sambil berlatih juga penggunaan teknologi informasi, juga dalam mendukung kebijakan untuk menyiapkan juga nanti kalau melanjutkan ke perguruan tinggi kan memang kombinasi itu LMS yang digunakan kan. Nanti siap ke melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi itu lebih siap. Tidak hanya tatap muka yang biasa, yang bagus itu kombinasi daring dan luring, memang hasil penelitian itu ya. Ya nanti kita Pak, yang penting biar bukan sekolah penggerak tetap semangat Pak. Kepala sekolah tetap melakukan inovasi, biarpun sekolah penggerak kalau kepala sekolahnya tidak berani mengambil inovasi Ya, Pak. sama aja itu. Kalau pengawas kan sekedar menyarankan itu, tidak bisa membuat apa itu, hanya menyarankan sifatnya pengawas. Yang berhak melakukan inovasi pengelolaan pembelajaran di situ kan kepala sekolah, punya kewenangan di situ kan. Ya, punya kewenangan. Ya harus banyak inovasi lah. Ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu mau mengajar kan. Ya. Siap Bu, siap. Nanti kalau ada Ya, Pak. saya belum bisa melakukan bimbingan dan pelatihan. Ini pembahasan ya. Oh, iya Pak. Karena itu ada jadwal mentoring calon pengawas Kabupaten Pasir dan apa itu Balikpapan, tapi Balikpapan diundur kayaknya. Dan yang Kemes ini juga ada pertemuan itu penguatan pelatih untuk sekolah penggerak. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sama-sama Pak, sama-sama Pak. Sama-sama. Kita dalam keadaan sehat terus Pak. Mohon maaf, dan ini baru awal untuk nih. Kita masih belajar banyak tentang literasi dan numerasi, terutama dalam menyusun soalnya. Ya, kurang lebih maaf, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak stop duluan. Silakan.